Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Niluti Aptayanti, NPM 305. Di sini saya dan teman-teman saya akan membawakan materi tentang membedakan perilaku individu dengan perilaku kelompok dan peranan perilaku antar kelompok untuk kemajuan organisasi. Adapun anggota kami beranggotakan 5 orang, yakni yang pertama, Dewa Ayu Lucia Damayanti, NPM 253. Selanjutnya, ada saya sendiri, Niluti Aktayanti, NPM 305. Selanjutnya, Nilo Ekayanti, NPM 259. Selanjutnya, Igusti Ayu Diana Sapitri, NPM 272. Dan yang terakhir, Nikade Erika Herlina Bulan, NPM 274. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluti Aktayanti, NPM 305. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengertian kelompok dan teori kelompok. Pengertian kelompok menurut para ahli. Definisi lain diungkapkan oleh Kartono 2001, yakni kelompok adalah kumpulan dua atau lebih individu yang kehadirannya masing-masing individu memiliki arti dan nilai bagi individu lainnya. Sedangkan Beck dan Mix Iver Suekanto 2006 menjelaskan kelompok sebagai himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama, memiliki hubungan timbal balik, dan memiliki kesadaran untuk saling tolong-menolong. Pengertian kelompok secara umum. Kelompok merupakan sejumlah orang yang mempunyai norma, nilai, serta tujuan yang sama, yang dengan secara sengaja, serta juga teratur, saling berinteraksi. Pada dasarnya, kelompok merupakan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, serta mempunyai beberapa landasan interaksi yang sama. Mereka saling terikat bersama dengan serangkaian hubungan sosial yang khas. Kelompok tersebut juga dapat terorganisasi dengan secara ketat serta berjangka panjang, tetapi juga terdapat yang bersifat cair dan hanya sementara. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Diana Sapitri, NPM 272. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada teori kelompok. Yang pertama, teori kontrak sosial atau perjanjian sosial. Teori ini dikembangkan oleh Rousseau, Hobbes, dan Locke. Mereka sama-sama berangkat dari sebuah pemikiran awal yang menyatakan bahwa terbentuknya sebuah negara adalah karena adanya kesepakatan dari masyarakat atau individu-individu dalam masyarakat untuk melakukan kesepakatan atau perjanjian. Mereka sama-sama mendasarkan analisis-analisis mereka pada anggapan dasar bahwa manusialah sebagai sumber dari kewenangan sebuah negara. Yang kedua, ada teori hasrat sosial. Teori ini berpendapat manusia yang tadinya hidup terpisah-pisah, kemudian hidup dalam pergaulan antar manusia, disebabkan karena pada diri tiap individu terdapat hasrat sosial yang senantiasa mendorong untuk bergaul dengan sesamanya. Yang ketiga, ada teori tenaga yang menggabungkan. Pencetus teori ini adalah P.J. Boyman. Ia berteori bahwa kelompok terbentuk karena manusia senantiasa hidup bersama dalam suatu pergaulan yang didorong oleh tenaga-tenaga yang menggabungkan atau mengintegrasikan individu ke dalam suatu pergaulan. Yang keempat, ada teori kedekatan atau proximity theory. Teori ini merupakan teori yang sangat dasar tentang terbentuknya kelompok. Teori yang menjelaskan bahwa kelompok terbentuk karena adanya afiliasi atau perkenalan di antara orang-orang tertentu. Yang kelima, ada teori keseimbangan. Salah satu teori yang agak menyeluruh, komprehensif penjelasannya tentang pembentukan kelompok ialah teori keseimbangan atau a balanced theory of group formation yang dikembangkan oleh Theodore Newcomb. Teori ini menyatakan bahwa seseorang tertarik pada
yang lain karena adanya kesamaan sikap di dalam menanggapi suatu tujuan. Yang keenam, ada teori alasan praktis atau practical theory. Teori ini menyatakan bahwa kelompok terbentuk karena kelompok cenderung memberikan kepuasan atas kebutuhan-kebutuhan sosial yang mendasar dari orang-orang yang berkelompok. Kebutuhan-kebutuhan sosial praktis tersebut dapat berupa alasan ekonomi, status sosial, keamanan, politis, dan alasan sosial lainnya. Selanjutnya ada proses terjadinya kelompok. Proses terjadinya kelompok diawali dengan adanya perasaan atau persepsi yang sama dalam memenuhi kebutuhan. Setelah itu akan timbul motivasi untuk memenuhinya, sehingga ditentukanlah tujuan yang sama dan akhirnya interaksi yang terjadi akan membentuk sebuah kelompok. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikada Erika Herlina Bulan, NPM 274. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Norma dan tujuan norma. Pengertian norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, di mana sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai. Norma biasanya berlaku dalam lingkungan masyarakat dengan aturan tak tertulis, tetapi secara sadar masyarakat mematuhinya. Ada berbagai macam-macam norma, diantaranya norma agama, norma kesopanan, norma hukum, dan norma kesusilaan. Macam-macam norma. Pertama, norma formal. Norma formal adalah ketentuan dan aturan dalam kehidupan bermasyarakat, serta dibuat oleh lembaga atau institusi yang sifatnya resmi atau formal. Norma ini dibuat oleh lembaga-lembaga yang bersifat formal seperti perintah presiden, peraturan pemerintah, konstitusi, dan lain sebagainya. Kedua, norma non-formal. Norma non-formal adalah ketentuan dan aturan dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak diketahui tentang siapa dan bagaimana yang menerangkan mengenai norma tersebut. Norma ini biasanya tidak tertulis, tetapi masyarakat dengan sadar melakukannya seperti sebuah kebiasaan yang ada dalam suatu lingkup kehidupan masyarakat. Jenis norma. Pertama, norma agama. Norma yang satu ini menjadi pedoman hidup bagi manusia yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Isi dari norma ini berupa perintah, ajaran, dan larangan. Perintah adalah suatu perbuatan yang harus dilakukan atau dikerjakan. Larangan adalah suatu perbuatan yang tidak bisa dilakukan atau harus dihindari. Sementara sanksi adalah akibat atau hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar aturan atau norma. Pada umumnya, setiap pemeluk agama meyakini bahwa barang siapa yang mematuhi perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangan Tuhan akan memperoleh pahala. Sementara sanksi dari pelanggaran norma agar agama berupa dosa dengan balasan di akhirat kelak. Kedua, norma kesusilaan. Norma yang satu ini bersumber dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan mendorong manusia untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. Jika seseorang melanggar norma ini, biasanya mereka akan mendapat sanksi berupa penyesalan, dicemooh, bahkan dikucilkan dari masyarakat. Nilai-nilai kesusilaan bersifat universal karena sifatnya yang melekat pada diri manusia. Dalam hal ini, berarti norma kesusilaan dapat berlaku dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Lucia Damayanti, NPM 253. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. 3. Norma kesopanan. Norma kesopanan sendiri didasari oleh beberapa hal, seperti kebiasaan, kepantasan, kepatutan yang berlaku di masyarakat. Norma kesopanan sendiri sumbernya berasal dari pergaulan manusia. Norma ini biasanya bersumber dari kebiasaan adat istiadat budaya dan nilai-nilai masyarakat. Tata sopan santun mendorong untuk berbuat baik, namun tidak bersumber dari hati nurani, tetapi hanya untuk sekedar menghargai orang lain. Dalam pergaulan sosial, maka norma kesopanan bersifat kultural, kontekstual, nasional, atau bahkan lokal.
4. Norma hukum. Norma hukum sendiri bersumber dari negara atau pemerintah yang diatur dalam undang-undang. Norma hukum memiliki sifat memaksa untuk melindungi kepentingan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Norma hukum juga sebagai pelengkap norma-norma lain dengan sanksi tegas dan nyata. Sanksinya itu tegas, memaksa, dan memikat seperti penjara dan denda. Sifat memaksa dengan sanksi yang tegas dan nyata inilah yang merupakan kelebihan norma hukum dibandingkan dengan ketiga norma yang lain. Negara berkuasa untuk memaksa aturan-aturan hukum guna dipatuhi dan terhadap orang-orang yang bertindak melawan hukum akan diancam dengan hukum pidana dan denda. Adapun fungsi norma. Norma dianggap sangat penting di masyarakat karena jika tidak ada norma yang berlaku akan terjadi kekacauan, keributan, bahkan kerusuhan. Pentingnya norma dalam masyarakat dikarenakan norma memiliki fungsi berikut. Yang pertama, bisa mencegah terjadinya benturan kepentingan masyarakat. Yang kedua, dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang menjadi aman, tentram, dan tertib. Yang ketiga, memberi petunjuk atau pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Yang keempat, membantu mencapai tujuan bersama dalam bermasyarakat. Yang kelima, mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. Yang keenam, memberikan batasan yaitu berupa larangan atau perintah dalam berperilaku dan bertindak. Yang terakhir, memaksa individu dalam menyesuaikan dan beradaptasi dengan norma-norma yang berlaku yang ada dalam masyarakat, serta menyerap nilai-nilai yang diharapkan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nilo Ekayanti dengan NPM 259. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Tujuan norma. Ada beberapa tujuan norma yang dapat dipahami sebagai warga Indonesia. Di antaranya, yang pertama, tujuan norma untuk menciptakan kenyamanan, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi masyarakat. Yang kedua, tujuan norma agar mampu mengatur perilaku masyarakat agar selaras dengan nilai-nilai yang berlaku. Yang ketiga, tujuan norma dapat menciptakan keharmonisan hubungan masyarakat. Yang keempat, norma mampu melahirkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Yang kelima, dengan adanya norma bisa membantu masyarakat dalam mencapai tujuan dan kesepakatan bersama. Yang keenam, tujuan norma memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar norma. Yang ketujuh, tujuan norma sebagai pedoman dalam menjalin sebuah hubungan bermasyarakat. Yang kedelapan, norma juga mampu menciptakan ketentraman bagi masyarakat. Norma kelompok dan penyesuaian perilaku. Norma kelompok adalah pedoman yang mengatur sikap dan perilaku atau perbuatan anggota kelompok. Sikap, perilaku, dan reaksi dari anggota kelompok mengenai norma dalam kelompok bisa berbeda-beda. Dalam hal ini, individu dapat membentuk norma kelompok bersangkutan. Norma kelompok merupakan norma yang relatif tidak tetap. Artinya, norma kelompok dapat berubah sesuai dengan keadaan yang dihadapi oleh kelompok tersebut. Karena sifatnya yang subjektif, diperlukan penyesuaian diri dari individu pada norma setiap kelompok yang akan ditemuinya atau dimanapun ia sudah menjadi anggota. Untuk menyesuaikan diri dapat ditempuh melalui 3 cara berikut. Yang pertama, konformitas perubahan perilaku atau keyakinan karena adanya tekanan dari kelompok, baik itu yang sungguh-sungguh ada maupun yang dibayangkan saja. Yang kedua, menurun konformitasnya yang dilakukan secara terbuka sehingga terlihat oleh umum, walaupun hatinya tidak setuju bila perilaku tampil karena ada perintah namanya ketaatan. Yang ketiga, penerimaan yang disertai perilaku dan kepercayaan sesuai dengan ketaatan sosial, misalkan berganti agama sesuai keyakinan sendiri, belajar bahasa daerah atau negara di mana ia ditugaskan atau tinggal, memenuhi ajakan. Sekian materi presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Akhir kata kami tutup dengan para musanti. Om Santi 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 Om.